Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat. Oke, sehat semuanya? Sehat ya. Coba Andika kita pimpin doa dulu ya sebelum belajar. Sudah siap? Siap. Siap, mulai. Berdoa selesai. Kepada Bu Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baiklah, biar kita semangat, tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Masih ingat kan ya? Oke, siapa yang mau pimpin tepuk semangat? Novan. Oke, pimpin tepuk semangat Novan. Di situ aja. Tepuk semangat. 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 Oi, oi. Oi, oi. Sekali lagi Novan pimpin yang semangat ya. Tepuk semangat. 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 Oi, oi. Oi, oi. Oke ya, biar semangat. Kita menumbuhkan jiwa nasionalisme, nyanyikan lagu wajib nasional dulu. Kita nyanyikan lagu Indonesia Pusaka, hafal? Hafal. Coba Ibu minta tolong Gendis pimpin maju ke depan ya. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Sampai akhir menutup mata, Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Oke, terima kasih Gendis. Boleh duduk kembali ya. Baiklah anak-anak, hari ini sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Ya, sudah siap ya. Coba Ibu absen dulu ya. Andira Dwi Aisyah Rani, Anissa Nur Azahra, Akram Ziad Ramadan, Dimas Abid Akila, Felisa Aureli Agustin, Gendis Ayu Anindita, Gema Gendis, Jovan Dedi Pratama, Kenzi Alvaro Nugroho, Muhammad Aziz, Mandala Putra Ramadan, Muhammad Fatir, Muhammad Rizki, Novan Alif Maheswara, Naura Fahira, Oktaviano Arya Andika, Rosyid Basam Firdaus, Rafa Priangga, Raisa Nadifa Putri, Cynthia Winingsi. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah, semoga semua sehat selalu. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kira-kira kemarin kita belajar apa ya?
Nah, belajar wirausaha. Wirausaha tentang siapa Novan kemarin? Tentang Reza Nur Hilman. Reza Nur Hilman itu siapa ya? Ya, penjual keripik singkong yang mendunia. Jadi beliau menjual keripik singkong tapi bisa sampai ke luar negeri. Nah, berinspirasi sekali ya. Nah, saat ini kita akan belajar melanjutkan juga ya tentang tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Ada pembelajaran IPS dan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, oke, kita akan belajar apa saja hari ini. Nah, yang pertama kita akan menganalisis ya posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Lalu ada juga kita mengidentifikasi juga ya posisi tentang peran Indonesia di bidang ekonomi. Nah, melalui video yang Ibu share, kalian akan mengetahui komoditas ekspor dan impor. Lalu setelah kalian juga melihat presentasi Ibu nih dari aplikasi Canva, kalian akan menganalisis ya bagaimana cara membuat daftar riwayat hidup. Kalau kemarin kalian mengisi apa ya? Ya, kalau kemarin kan mengisi formulir. Nah, sekarang kalian akan menganalisis dulu nih kira-kira bagaimana cara membuat daftar riwayat hidup. Lalu kalian akan membuat daftar riwayat hidup. Oke, coba perhatikan gambar di sini ya. Ini yang pertama ada gambar apa ya, Gema? Tukang fotokopi. Yang kedua ada gambar apa, Fatir? Pangkas rambut. Yang ketiga ada apa, Akram? Bengkel. Nah, ketiga ini kira-kira ada nggak di lingkungan kalian? Ada. Adakah yang rumahnya deket tukang fotokopi? Ada. Novan. Nah, ya karena kan kita kan di sini lingkungannya masih lingkungan kota dan umum ya. Jadi banyak sekali terdapat ada usaha fotokopi, usaha cukur rambut, dan usaha bengkel. Nah, selain usaha bengkel, cukur rambut, dan fotokopi, ada nggak usaha-usaha lainnya? Ada. Apa aja coba Dimas sebutin deh selain yang ada 3 itu. Apa ya kira-kira ya? Ada yang mau bantu Dimas? Apa, Novan? Warung sembako, warteg, apa lagi? Laundry, apa lagi? Tukang pulsa, apa lagi? Restoran kecil, penjahit, apa lagi? Apa? Counter sama tukang pulsa sama ya. Apa lagi? Usaha kuliner ada? Ada. Apa, Rosyid? Nasi Padang. Apa lagi? Apa, Rafa? Mie ayam. Apa lagi? Banyak ya? Nah, ada mie ayam, ada nasi Padang, bahkan ada laundry ya, bakso. Nah, itu merupakan usaha di sekitar lingkungan kita. Kita tinggal di Kelurahan Tugu, termasuk daerah yang padat penduduk. Jadi banyak yang memulai usaha. Nah, salah satunya diantaranya ada fotokopi, cukur rambut, dan bengkel. Oke. Nah, setelah itu, kira-kira kalau misalnya di usaha ini kan kita harus punya barang-barang untuk menunjang usaha ya. Coba fotokopi, barang yang paling utama digunakan adalah apa? Mesin print, terus apa lagi? Komputer, apa lagi? Mesin fotokopinya udah pasti ya. Nah, kira-kira kalau barang-barang seperti komputer, mesin print, mesin fotokopinya, nah apakah ada dijual di negara kita? Ada ya, tapi merupakan barang yang diimpor dari luar negeri seperti mesin fotokopi karena Indonesia masih membutuhkan ya peralatan-peralatan seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada apa ini, usaha apa yang tengah? Pangkas rambut. Kira-kira yang dibutuhkan apa saja?
Alat cukur rambut. Alat cukur rambut, gunting, sisir, hair dryer. Banyak ya, ini sering ke salon kayaknya ya. Sampo ya. Kira-kira ada nggak yang didatangkan dari luar negeri di salon itu? Ada ya. Contohnya apa, Fatir? Cukur, mesin yang buat cukur, oke ya. Kadang ada juga ya kalau mesin yang buat cukur biasanya diproduksi dari luar negeri dan kita mengimportnya. Selanjutnya bengkel. Nah ini siapa yang udah pernah ke bengkel menggunakan jasanya? Roshid deh, Roshid. Roshid pernah ke bengkel? Benerin apa? Benerin ban. Kenapa bannya? Bannya bocor. Ban sepeda atau motor nih? Ban motor, kamu bisa naik motor? Oh, mambahnya. Oke. Membenerin ya, bannya bocor dibawa ke bengkel. Nah, kira-kira di bengkel itu juga ada nggak sih barang-barang yang dari luar negeri? Ada. Contohnya apa, Kenzi? Kunci Inggris. Kunci Inggris. Bukan dari Inggris, kunci Inggris. Apakah dari mana kuncinya? Oke, kunci Inggris. Ada lagi nggak yang dari luar negeri? Mesin apa? Mesin nambah gas, apa kompresor ya? Mesin kompresor. Apa lagi? Oli, apa Mandala? Bensin. Bensin itu BBM ya, termasuk bahan bakar minyak ya. Kita ada yang BBM itu ada yang kita import dari luar negeri, ada juga yang kita produksi sendiri ya. Baik, ini kayaknya anak ibu udah hebat-hebat ya. Nah, kalau udah usahanya seperti ini, kalian tahu fotokopi yang di depan SMP 8? Apakah karyawannya satu orang? Tidak. Ada berapa? Ada 3. Berarti kan fotokopian itu membutuhkan apa? Karyawan, membutuhkan tenaga yang lebih. Biasanya kalau misalnya mau merekrut karyawan, apa yang dibutuhkan? Apa yang harus dibuat? Formulir. Oke, CV atau daftar riwayat hidup. Wah, pinter banget ini mah anak ibu ya. Jadi kalau kita mau merekrut karyawan, mau dilihat nih mana yang kira-kira wah dia kompeten, wah dia bisa nih buat jagain toko fotokopi kita. Harus dilihat dari daftar riwayat hidup. Nah, apa saja sih ya daftar riwayat hidup itu? Coba, Gema boleh dibaca daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup dibuat untuk keperluan mengenalkan daftar diri kepada orang untuk mendaftarkan diri menjadi menjadi anggota tim, mengurus kegiatan atau melamar pekerjaan. Untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui orang lain. Oke, terima kasih ya Gema ya. Jadi daftar riwayat hidup itu berisi apa saja tadi kata Gema? Data pribadi, apalagi? Tempat tinggal. Tempat tinggal termasuk data pribadi ya. Lalu ada lagi riwayat sekolah, riwayat pengalaman pekerjaan dan keterampilan yang dimiliki. Nah, kita nanti akan belajar itu ya. Bagaimana belajarnya? Nah, kita sekarang akan Ibu bagi kelompok ya. Kelompok pertama kelompok Novan dan teman-teman ya, silakan boleh diposisikan tempat duduknya di sini. Lalu selanjutnya kelompok kedua, kelompoknya Andika, diposisikan juga tempat duduknya sebelah sini ya. Oke, terus selanjutnya kelompok 3, kelompoknya Mandala, diposisikan sebelah sini, dan kelompoknya Aziz ya, diposisikan sebelah sini. Boleh, silakan di setting bangkunya untuk duduk per kelompok.
Sudah duduk berkelompok? Sudah. Nah, boleh dibuka bukunya ya. Ini agak geser ke sana dulu. Nah. Munduran. Yap. Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didiknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bukunya boleh ditaruh di meja ya. Oke. Kelompok 4. Ya. Sudah? Dibuka LKPD-nya, ditulis dulu nama kelompoknya. Misalnya nama kelompoknya kelompok 1. Kalian tulis nama kelompok 1 ya. Lalu kelompok 2 anggotanya juga ditulis. Ini geseran, sayang. Nah. Gema, Anissa. Nah, geseran. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tulis dulu identitas kelompoknya ya. Sudah ditulis identitasnya. Nanti nulisnya gantian ya. Tuh. Nah, kalau sudah selesai menulis kelompoknya, ini kalian boleh buka ya di lembar peserta didik, lembar kerja peserta didiknya. Ada gambar usaha-usaha yang Ibu tampilkan di Canva tadi, ya. Silakan dijawab, didiskusikan, jawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama ada usaha apa yang tadi ada di lingkungan sekitar kalian. Tadi kita udah sebutkan ya. Jadi kalian analisis lagi kira-kira apa saja, explore lagi yang lebih banyak ya. Minimal 5 lah ya. Kalian tulis di sini ya. Boleh nanti misalnya satu usaha dekat rumahnya Dimas, satu usaha dekat rumahnya Akram, satu usaha dekat rumahnya Mandala, satu usaha dekat rumahnya Cynthia, dan dekat rumahnya Felisa. Felisa mamanya bidan ya. Boleh ditulis di sini ya. Praktek bidan. Nah, kan itu termasuk usaha ya. Lalu selanjutnya, apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Misalnya di Dimas tadi ada apa? Usaha apa yang dekat? Usaha yang dekat laundry. Oke, mesin apa namanya? Usaha laundry manfaatnya apa buat kalian? Gitu ya, ditulis ya. Oke. Yang lain? Sudah paham ya? Jadi kalian analisis nih kira-kira usaha di sekitar kalian ada apa aja. Boleh nanti sharing sama teman-temannya. Misalnya Dika kan mamanya usaha pecel ayam, boleh ditulis di situ ya. Terus nanti yang bagian keduanya dijawab. Kira-kira usaha pecel ayam itu manfaatnya buat kita apa? Buat apa kalau kita ada usaha pecel ayam? Buat makan, Bu. Oke ya. Enak kok masakan mamanya Dika. Ya. Kelompok 1 juga seperti itu ya. Ada yang mau bertanya? Ya, nanti kalau ada yang kurang paham, boleh ditanya sama Ibu ya. Iya, dikerjakan ya, diskusiin sama temennya ya. Boleh, satu misalnya usaha yang nomor 1 dari Novan. Kira-kira di dekat rumah Novan apa? Warteg, tulis warteg di situ ya. Jadi usaha-usahanya selain yang ada di gambar di sini ya. Selain fotokopi, selain usaha pangkas rambut, dan selain bengkel. Warteg, warung sembako ya, itu kan deket banget di sekitar kalian. Kalau dekat rumahnya Rafa ada apa, Rafa?
Ada mie ayam. Enak nggak mie ayamnya? Enak. Kalau dekat rumahnya Gema ada apa? Tukang bakso. Kalau dekat rumahnya Anissa? Servis. Servis handphone atau servis elektronik ya? Oke, boleh ya ditulis 5 saja usahanya dari masing-masing teman kelompoknya ya. Rosyid nasi Padang. Kamu dekat rumah nasi Padang? Iya. Ya nggak apa-apa, tulis aja di situ ya. Jadi pengen nasi Padang. Oke. Nanti pulang sekolah, kamu bilang sama mama, mama lapar mau nasi Padang gitu ya. Oke. Ya ngomongin bakso, nasi Padang, mie ayam ya. Masih pagi. Karena manfaatnya berapa satu atau dua? Satu aja, misalnya ini apa nih? Warteg. Warteg itu manfaatnya buat kamu apa? Ada kalau mau makan nggak usah jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh, kalau nggak masak bisa pergi ke warteg buat makan. Kalau nggak masak, kalau masak ya sayang ya masakan mamanya. Ya, berarti ini adalah warung sembako ya. Oke ya. Jadi masing-masing usahanya ditulis satu manfaat. Kalau toko elektronik buat apa? Untuk membeli peralatan. Ya, untuk memberi peralatan. Kayak tadi kan yang lagi booming tuh kita butuh apa tuh kalau buat TV? Alat apa? Alat set top box. Oke, tulis aja di situ. Oke. STB. STB itu set top box ya. Oke, nah ada penjahit, praktek bidan, makanan cepat saji boleh. Ini fotokopi diganti aja ya, yang lain kan sini udah ada. Nah, jadi ya, biar lebih banyak gitu. Kan kalau fotokopi tadi kita udah explore ya. No, banyak. Laundry. Ya saling kerjasama ya sama temennya ya, bagi-bagi tugas. Kenapa? Nanti kalau memperoleh itu kayak apa yang kita dapat dari Iya, memperoleh misalnya warteg. Warteg itu manfaatnya untuk kamu tuh apa? Bisa makan. Misalnya mamanya nggak masak, kamu pergi ke warteg yang lebih murah. Nah kalau warung sembako, warung itu buat jajan. jajan. Nah tulis di situ ya. Semua berarti ditulis. Iya, satu usaha satu manfaat ya. Yang ditulis itu sumber daya. Ya, peralatannya tadi kan kita udah share tuh peralatannya apa saja. Nah, sumber dayanya itu termasuk boleh misalnya kayak karyawannya juga boleh tulis. Yang tenaga ahlinya boleh ditulis. Kayak bengkel kan butuh tenaga ahli nih. Apa kalau bengkel itu? Nama tenaga ahlinya? Montir. Montir, pintar. Jadi tulis kan termasuk sumber daya juga. Kalau nggak ada montir, cuma ada barang-barangnya apa bisa dikerjain itu bengkel? Nggak bisa kan? Nah, ditulis juga ya. Oke, kalau sudah selesai yang menyebutkan usaha di sekitar sama manfaatnya, nanti dibaliknya ya, kalian analisis kira-kira dari ketiga usaha yang di depan. Tadi kan udah disebutkan ya, udah dieksplor sama Ibu, apa saja alatnya dan sumber dayanya. Nah, sumber dayanya juga termasuk manusianya ya. Satu usaha satu manfaat. Iya. Semuanya. Betul. Ya, gini aja ya, nggak usah banyak-banyak juga nggak apa-apa. Yang kamu pahami ya. Nah, ini ada mesin, print, komputer, tambahin lagi tenaga ahli, IT, buat ngedit foto atau ngedit apa, tulis ya. Nah, Tenaga ahli gitu. iya tenaga ahli. Kalau nggak ahli dia kan nggak bisa ya. Masa mau nerima tukang fotokopian dia bisanya kuli bangunan kan enggak ya? Nah, gitu. Nah, jadi peralatan dan sumber dayanya, peralatannya tadi kita udah sebutin ya, share. Nah, terus tenaga ahlinya juga sebutin kira-kira
Yang cocok itu kalau di bengkel harusnya apa? Ya, ya. Kalau di tukang fotokopian harusnya bisa apa? Ini harusnya harus bisa apa? Iya, harus bisa apa kalau di tukang fotokopian? Harus bisa menjaga. Menjaga. Selain itu bisa apa lagi, kan harus ngeprint, harus ngedit. Nah, harus bisa apa itu ya? Harus bisa mengoperasikan apa? Operasikan fotokopi. Fotokopi ya. Oke, kalau di tempat cukur, di salon, berarti harus punya tenaga apa? Tenaga ahli yang buat Tenaga ahli yang bisa potong rambut. Nah, itu kan harus punya keahlian ya. Masa nanti yang punya usahanya mau ngerekrut dia bisanya nyangkul gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi ditulis juga ya tenaga sumber dayanya ya. Udah? Kenapa? Sumber daya itu kayak gimana? Sumber dayanya itu kan tadi alat-alat sudah Ibu sebutin. Sumber daya itu bisa kalian selain manusia ya. Kalau tukang fotokopi butuh apa? Listrik. Tulis listrik. Kayaknya semuanya butuh listrik ya. Terus manusianya. Kira-kira kalau tukang fotokopi tulis tenaga ahlinya yang bisa apa? Nah, kalau kamu ke tukang fotokopian mau ngeprint, berarti dia harus bisa apa? Kalau kamu ke bengkel mau tambal ban, berarti dia harus bisa apa? Mau ganti oli harus bisa apa ya? Ditulis tenaga ahlinya bisa apa ya? Mau cukur rambut harus bisa apa ya? Hairstylist ya, nggak semata-mata cukur rambut cuma jagain aja gitu kan, nggak ngerti cara cukurnya, nanti nggak bisa kayak cepmek ya. Kayak Dika gitu kan. Oke. Apa nih sumber daya sumber daya Boleh. Peralatan yang dibutuhkan saja dulu ya. peralatan yang dibutuhkan berarti foto apa nih? Mesin fotokopi. Apalagi? Buat print. Ya, yang tadi kita sebutin bareng-bareng aja ditulis ya. Oke. Ini gantian nulisnya ya. Ya, nggak tahu. Ini udah selesai. Oke. Oli. Ban. Hang. Oke. Ya, nggak ada minimal sih ya. Yang penting kalian tulis kira-kira yang dibutuhkan. 3 boleh.
Gak apa-apa, 4 juga boleh. Kira-kira sebanyak-banyaknya juga boleh ya. Sudah selesai? Oke, sedikit lagi ya. Ini kelompok 2 sudah? Bentar lagi. Kelompok 3 sudah? Udah, ntar ya. Selanjutnya Ibu jelaskan dulu ya. Ini udah? Yang ini sebelumnya saya. Udah? Nah, ini ntar dulu ya, tunggu temen yang lain. Sudah? Oke, tinggal kelompok 1 dan 2. Kunci Inggris nggak apa-apa, obeng gitu kan. Apa? Kompresor. Iya, kompresor namanya ya. Buat isi ban ya, nitrogen juga ada ya. Sudah? Oke, karena sebagian sudah ya. Ibu mau tanya tadi nih, dari kelompok 4. Coba kelompok 4. Salah satu usahanya ada apa saja? Ada warung, warteg, warung, laundry, konter, restoran kecil, tukang bakso, toko elektronik. Oke, manfaatnya untuk kamu apa? Kalau warung bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, good. Coba yang baliknya. Yang lain sambil disimak ya pekerjaan kelompoknya. Tukang fotokopi. Mesin Ya. print, komputer, tenaga ahli IT, mesin fotokopi, alat tulis, sumber daya listrik. Oke. Ada lagi yang apa namanya usaha cukur rambut? Gunting rambut, sisir, kaca, sampo, mesin cukur rambut, kain dryer, Hairspray. hairspray, Oke, yang selanjutnya bengkel. kunci Inggris, obeng, oli, tang, ban, pompa angin, sama montir. Oke. Sudah ya? Ya. Itu selanjutnya nanti akan Ibu jelaskan. Tadi sudah ya dianalisis ya apa saja usaha-usaha lain sekitar kalian. Terus manfaatnya juga. Selanjutnya ada barang-barang yang didatangkan dari luar negeri. Contohnya tadi di usaha fotokopi. Ada apa tadi? Mesin print, mesin fotokopi didatangkan dari luar negeri. Nah, kira-kira barang-barang yang datang dari luar negeri dan barang-barang yang kita kirim ke luar negeri disebut apa ya? Ya, ekspor impor itu kan kegiatannya. Barang-barang yang diekspor dan diimpor namanya adalah ada yang tahu? Komoditas ya. Komoditas itu adalah barang-barang yang diekspor maupun yang diimpor dari negara lain. Sekarang boleh disimak video yang akan Ibu setelkan ya. Boleh menghadap ke layar dulu ya. Nah, di sini ada komoditas ekspor. Indonesia mengirimkan minyak bumi, timah, sawit, karet ya ke Malaysia. Lalu ada lagi mengekspor elektronik, bahan bakar dan tekstil. Ada juga ya minyak bumi, kayu dan lada serta rempah-rempah lainnya ke Brunei Darussalam. Sambil disimak ya. Nah, ini ada beras, kayu putih dan teh dikirim diekspor ke Myanmar. Ada lagi beras, gula, ya, batu, karet.
ada kopi ya, ada teh, ada kelapa, gula, dikirim ke luar negeri. Nah, itu komoditas ekspor ya. Selanjutnya ada komoditas impor. Baik anak-anak semua, setelah kita mengetahui komoditas ekspor negara-negara di ASEAN, saat ini kita akan membahas komoditas ekspor dan impor negara Indonesia. Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Kekayaan inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik dari sektor pertanian dan perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Indonesia termasuk negara yang mengekspor barang ke negara lain. Indonesia juga banyak mengimpor barang dari negara lain. Ada beragam barang atau komoditas ekspor Indonesia. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis barang dagangan atau komoditas yang diekspor oleh Indonesia. 1. Hasil industri seperti semen, tekstil, dan kain batik. 2. Hasil pertanian dan perkebunan seperti kacang kedelai, coklat, lada, jagung. Ya, boleh sambil dicatat barang-barang apa saja yang diekspor dari Indonesia ke luar negeri, khususnya di ASEAN. 3. Hasil hutan seperti kayu potongan, rotan, dan damar. 4. Hasil peternakan dan perikanan seperti daging kemasan, udang, ikan laut, dan mutiara. 5. Hasil pertambangan seperti migas atau minyak bumi dan gas alam, dan non migas misalnya batu bara, logam emas, perak, besi, dan nikel. Selain ekspor, barang atau komoditas yang diimpor oleh Indonesia cukup beragam. Berikut beberapa barang yang diimpor Indonesia dari luar negeri. 1. Barang olahan migas seperti bensin, solar, kerosin, dan aftur. 2. Barang konsumsi seperti makanan dan minuman yang diawetkan, misalnya daging, susu, dan buah-buahan. 3. Barang industri seperti mesin pembangkit tenaga listrik, alat telekomunikasi, alat transportasi, dan mesin industri. 4. Bahan baku seperti bahan baku industri pangan dan minuman, suku cadang mesin, dan bahan kimia untuk keperluan industri lainnya. Dan yang kelima adalah jasa, biasanya dari negara-negara maju seperti tenaga ahli. Nah, anak-anak, demikian tadi kita telah belajar komoditas ekspor dan impor negara ASEAN dan negara kita Indonesia. Oke, ya. Tadi sudah ya video tentang komoditas ekspor dan impor ya. Jadi apa itu komoditas? Ya, jadi apa itu komoditas? Apa Mandala? Oke, good. Komoditas adalah barang-barang ya, barang-barang atau produk ya. Yang diekspor. Dan
diimpor. Apakah hanya barang-barang saja? Enggak, tadi juga disebutkan ada juga tenaga ahli. Tenaga ahli, baik kita mengirimkan tenaga ahli dari Indonesia ke luar negeri, ataupun kita menerima atau meminta bantuan dari negara lain, ya tenaga ahli dari negara lain untuk ke Indonesia. Untuk apa sih kita melaksanakan ekspor dan impor? Ada yang tahu? Kenapa sih kita melaksanakan Indonesia tuh melaksanakan ekspor dan impor? Oke, karena ada sebagian barang yang Indonesia belum mampu membuatnya. Contohnya apa ya? Mesin-mesin pembangkit listrik, good. Apalagi? Mobil, kerangka mobil ya apa, Fatir? Motor, kerangka motor, ya bagus ya. Jadi Indonesia itu mengimpor barang-barang kerangka seperti kerangka mobil, mesin-mesin pembangkit tenaga listrik, bahkan kapal, ya kapal, kalian tahu kapal? Kapal selam, kapal feri. Indonesia itu mengimpor, memesannya dari luar negeri karena Indonesia belum bisa ya, sedang proses lah ya. Makanya ini generasi sekarang ya, kalian ini generasi penerus harus berpikir ya bagaimana kita bisa menciptakan atau membuat ya kerangka-kerangka seperti itu di Indonesia. Jadi nggak hanya mengimpor saja, kita juga bisa memproduksi sendiri. Nah, oke, sekarang Ibu punya kartu nih. Nah, itu tadi di lembar kerjanya tadi ada yang nanya ya. Ibu ini diisinya bagaimana? Kan tadi kita udah simak video. Nah, di sini ada lembar kerja selanjutnya, ada tulisannya komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Nah, Ibu akan bagikan kartu-kartu ini. Ya. Ibu akan bagikan kartu-kartu ini. Jadi ini adalah kartu-kartu komoditas ya, kartu-kartu komoditas. Ini ada apa? Yang tahu ini apa? Gandum. Good. Ini ada apa? Minyak bumi. Ini ada minyak kelapa sawit. Ini ada motor. Ya, banyak ya. Di sini akan Ibu bagikan satu kelompok 2. Ya. Kalian selidiki ya, kalian analisis. Ini ada kartu, ada gambarnya, di belakang ada keterangannya. Kira-kira negara yang ada di ASEAN yang kita ekspor ataupun kita minta import dari negara lain, kira-kira negara ASEAN itu negara mana? Ya, nanti ditulis di sini. Ibu akan bagikan ya. Oke, ini kelompok yang paling rapi dulu deh. Nanti Ibu bagikan ya. Nah. Oke, sebentar ya. Pilih satu-satu. Yang paling rapi itu kelompok 3 dulu. Dari sini 1, dari sini 1. Yang mana? Ini aja Bu. Ini 1, terus? Oke, 1. Oke. Selanjutnya kelompok 4. Nih, pilih. Mau yang mana? Kartunya. Satu-satu ya, dari sini 1, dari sini 1. Minyak bumi. Apa? Oke. Nah, ini 3 sisanya ya. Ini dulu. Mau yang mana? Ini 1, ini 1. Sama. Oke. Ya. Kamu sisanya, oke? Silakan dilihat gambarnya. Komoditas apa ditulis. Nama komoditas ekspornya. Lalu diimpor kemana dan diekspor kemana. Cari negara ASEAN-nya. Coba nih, Rafa. Ini apa nih? Udang ya. Udang ini kan diekspor ya. Diekspor ke negara mana saja? Ada Jepang. Hongkong, China, Singapura, Malaysia. Oke, ini kan banyak nih negaranya. Nah, kamu pilihin yang kira-kira yang ada di ASEAN, di Asia Tenggara yang mana aja? Negara mana aja ya? Nanti ditulis, oke? Ya, langsung ditulis. Misalnya tadi komoditas ekspornya dapatnya apa? Yang mana nih? Komoditas ekspor yang mana? Oke, kopi. Tulis di sini. Kopi.
Negara ASEAN, tujuan negara ASEAN-nya di sini dicari ya. Yang mana? Negara ASEAN-nya di sini yang mana? Yang Mana? Malaysia. Malaysia. Ada lagi? Mana lagi? Negara ASEAN-nya. Cina. Cina bukan ASEAN ya. Apa lagi? Apa ya? Nah, dicari ya. Oke. Thailand. Thailand. Oke. Ditulis negara tujuannya. Lalu sama ini juga. Ini kan komoditas impor ya, yang Indonesia impor. Nah, Indonesia impornya dari mana? Kira-kira ASEAN-nya yang mana nih? Ditulis ya negaranya. Oke? Sudah ini udah paham? Nah. Nah, ini dapat apa? Udang diekspor atau diimpor? Diekspor. Diekspornya ke negara mana ya? Nanti ditulis negaranya, negara ASEAN dulu. Kan di sini banyak ya, ada negara-negara lain, ada Cina, Amerika Serikat, Jerman, Australia. Nah, kalian cari yang negara ASEAN itu yang mana ya? Oke, good. Kenapa? Nah, ini komoditas ekspornya apa ini? Tulis udang ya. Tujuan ASEAN-nya cari di sini. Boleh digaris bawahi ya. Yang mana yang negara ASEAN ya? Mana aja. Oke, good. Nah, yang ini paham? Nah, ya cari di sini kan komoditas ekspornya minyak kelapa sawit. Diekspornya ke negara mana? Yang ada di ASEAN. Oh, Nah, dicari kan kalau India bukan negara ASEAN ya. Nah, yang negara ASEAN yang mana? Mana aja? Coba ini. ini Malaysia, Mana lagi? Singapura, Vietnam. Tulis di sini ya. Ya boleh di garis bawahi ya, kartunya boleh di garis bawahi. Nah, ya karena dapat satu-satu, ekspor satu, impor satu ya, dapatnya ya kartunya ya. Ya Malaysia, Singapura aja, oke nggak apa-apa. Malaysia, Singapura dan apa satu lagi di sini? Filipina, Thailand. Gandum itu impor, kakao ekspor. Kakao ekspor, gandum itu impor ya. Ya kan di sini tulisannya gandum, negara asal, berarti kan Indonesia mengimpornya kan. Nah, gitu. Kalau ini kan kakao. Di sini tulisannya negara tujuan, berarti Indonesia mengekspor kakao ke mana? Ya, yang akan dituju, yang ada di ASEAN. Sambil disiapkan ya, nanti yang mau presentasi setiap kelompok akan Ibu tunjuk. Ntar yang salam siapa, yang punya baca siapa, sudah? Juga ini yang Indonesianya juga di Nggak usah, Indonesia. Jadi ini kan yang diimpor di Indonesia. Jadi Indonesia nggak usah tulis ya. Jadi Indonesia itu importnya dari mana di sini? Dari mana? Malaysia dan Singapura. Oke. Jadi dapatnya komoditas ekspor satu, komoditas impornya satu. Ini bawah ini maksudnya apa, Bu? Ini kan satu aja. Sudah selesai?
Sudah, kelompok 1 sudah? Sudah, kelompok 2 sudah? Belum. Kelompok 4 sudah? Kelompok 3 sudah? Apa? Satu aja ya. Diintip lagi. Apa? Enggak. Yang atas saja ya. Oke. Sudah? Berarti sudah semua? Dah ya. Sambil didiskusin. Nanti yang presentasi yang salam siapa? Yang baca ini siapa? Yang baca ini siapa ya? Satu lagi ya. Ya, tadi salah satu kebutuhan sumber daya dari usaha adalah tenaga ahli, ya. Kita butuh tenaga ahli, ya. Kalau ada orang yang melamar kerjaan, butuh yang namanya daftar riwayat hidup. Nah, sudah bawa kertas folio bergaris? Sudah, boleh dikeluarkan dulu ya kertas folio bergarisnya. Nah, oke ya. Ya, oke. Kalau sudah, fotonya juga sudah bawa. Nah, tadi sambil Ibu tayangkan ya di sini ya. Apa saja yang harus ditulis? Ya, boleh disimak lagi. Boleh disimak lagi di layar. Oke, boleh diperhatikan lagi ke layar ya. Jadi ini adalah contoh daftar riwayat hidup. Terlihat jelas? Agak samar-samar ya, nggak apa-apa. Di sini ada yang pertama, ada contoh pengisian DRH. Jadi daftar riwayat hidup itu dibagi menjadi 2 jenis ya. Yang pertama bentuknya bersusun seperti ini. Seperti formulir. Yang kedua bentuknya narasi. Yang pertama bentuknya formulir, yang kedua bentuknya narasi. Nah, kira-kira kita mau buat yang mana? Narasi atau formulir? Formulir ya, karena formulir lebih mudah diisinya dan lebih mudah membacanya. Di sini ada fotonya juga, sudah disiapkan fotonya ya. Coba Novan, Ibu mau lihat fotonya? Mana fotonya? Nah. Oke, sudah disediakan ya fotonya. Foto 3x4. Nah, kita sambil membuat daftar riwayat hidup. Ceritanya kalau kalian mau mengisi daftar riwayat hidup aja untuk keperluan sekolah ya. Nah, ini dia bagian-bagiannya. Ada data pribadi ya, ada nama lengkap, alamat, kode pos, nomor telepon, itu termasuk data pribadi. Lalu ada lagi bidang yang diminati. Terus misalnya kamu minatnya di bidang musik, di bidang olahraga, kuliner, dan lain sebagainya. Ada lagi riwayat pendidikan. Kalau riwayat pendidikan kalian sudah sekolah dari tingkat mana saja? TK. Terus SD. Tulis TK-nya tahun berapa, SD-nya tahun berapa. Selanjutnya ada ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler yang kalian ikuti apa saja dan kursus. Misalnya kayak Dimas. Dimas ikut kursus apa Dimas? Dimas ikut kursus apa? Kursus bola. Ya, Dimas kan ikut kursus sepak bola. Tulis di situ ya, sama eskulnya ya. Dan yang selanjutnya ada kecakapan. Misalnya saya ini orangnya rajin, disiplin, dan bertanggung jawab. Dan kesimpulannya. Kesimpulannya kira-kira keterampilan yang kamu minati apa ya, yang kamu suka dan kamu unggulkan dalam diri kamu ditulis. Oke, ini contohnya. Silakan boleh dibuat ya, setiap anak membuat daftar riwayat hidup. Waktunya 15 menit saja. Oke, silakan. Ya, nama, tempat tanggal lahir.
apa? Ya, sambil dipersiapkan untuk presentasi nanti. Udah? Menanggapi saja ya. Nanti kalau teman kalian presentasi, kalian menanggapi ya. Ya, jadi harus ditanggapi nanti kira-kira temennya sama tidak ya. Kebeli song ah. Ya hanya Bu. Sabar, saya naik. Ya, hal yang paling penting di dalam mengisi daftar riwayat hidup adalah waktu itu harus namanya itu awalannya harus huruf kapital, misalnya Rafa. Ya, ini menulis nama. Terus apa lagi yang harus diawali huruf kapital? Nama kota. Misalnya Kenzi lahirnya di mana? Di Depok. Depok. D-nya besar. Depok. Terus tanggal berapa Kenzi? Tanggal 13 bulan? Bulan Juli. Kalau bulan nulis bulan, hurufnya awalnya harus besar atau tidak? Besar. Berarti harus kapital juga depannya. Juli tahun 2011. Apa lagi yang diawali huruf kapital? Nama orang Bu. Nama orang. Terus ada lagi nama SD. Kalian misalnya TK, tulis TK-nya besar. TK, misalnya TK Azahra. Azahra. Terus SDN-nya SDN-nya besar ya, SDN. Nah, Tugu, T-nya yang besar. Tugu. Tugu. Tugu berapa kita? Nah, seperti itu ya. Dan jangan lupa di bawah tanda tangan nama lengkap. Ini foto TK ya, foto SD. Kelas berapa? Kelas 4. Oke. Kenzi, coba Ibu lihat. Saya lupa Bu, jadi saya minta tolong fotokopi. Ini pelupa nih ya, harus diingetin ya. Ini Aziz nih, harusnya D-nya besar, T-nya kecil, B-nya juga kecil ya. Nah, tadi koreksi lagi nih. J-nya besar ya. Nah, ini harus dikoreksi lagi nih. Nanti. Ini juga nih N-nya besar ya. Oke. Sudah selesai?
Sudah, kalau sudah selesai, Ibu mau kelompok berapa ya yang maju ya? Kelompok 3 dulu deh, maju. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Salam dulu. Oke, yang lain silakan perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau membacakan LKPD kami. Coba nih. Yang lain sambil disimak ya. Sebutkan usaha-usaha yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Penjahit, warung, laundry, praktek bidan, dan makanan cepat saji. Apakah manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Dapat menjahit baju untuk membeli kebutuhan rumah, untuk mencuci pakaian, dan menyembuhkan orang sakit, untuk membeli makanan. Oke, yang lain adakah yang sama? Adakah yang sama? Ada ya, kalau warung rata-rata hampir sama. Selanjutnya, Analisis sumber daya dan peralatan, tukang fotokopi, printer, fotokopi, komputer, alat tulis. Analisis sumber daya dan peralatan, ahli pangkas, gunting, catokan, hand dryer, sampo, sisir. Analisis sumber daya dan peralatan, montir, kunci Inggris, ban, oli, kunci L. oke, selanjutnya LKPD yang sampingnya ya. Tutup. Dapat apa tadi? Dapat komunitas apa? Boleh ditunjukin komunitas apa? Kamu yang nunjukin. Yang pertama ada komunitas apa ini? Komunitas ekspor dan impor di Indonesia. Komunitas ekspor seperti kopi, tujuan negara ASEAN, Malaysia, Thailand. Nah, kalau yang Komunitas komunitas impor. impornya ada Besi dan baja, asal negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Filipina. Oke, sudah? Boleh tunjukin salah satu tadi daftar riwayat hidupnya nggak dibawa ya? Boleh diambil salah satu aja. Punya Cynthia boleh. Oke, sambil ditunjukin. Ya. Ya, ada? Oke, ini daftar riwayat hidupnya. Coba anak-anak yang lain diperhatikan. Ini daftar riwayat hidupnya. Fotonya boleh ditempel di atas sebelah kiri. Ya. Tadi ada yang nempel di bawah tanda tangan, nggak apa-apa deh ya. Yang penting ada fotonya. Oke, sudah cukup? Ya, boleh. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, coba Ibu minta tanggapan ya. Tadi ada komunitas ekspornya, ada apa tadi? Kopi ya? Kopi. Kalau dari kelompok 1 tadi komoditas ekspornya ada apa? Ada udang. Dan komoditas impornya ada? Kerangka motor Kalau udang dari negara ASEAN dari mana? Singapura, Malaysia, sama Vietnam. Oke, kalau mesin tadi kerangka mesin diimpor dari Thailand, Malaysia, sama Singapura. Oke, good ya. Cukup ya? Presentasi hari ini ya. Kita kasih apresiasi buat kelompok 3, 2 dan kita semua. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Mantap, mantap. Jos. Jadi tadi di wirausaha ini ya bukan hanya di lingkungan sekitar saja, tapi juga kita bisa merambah ke lingkungan ASEAN ya, khususnya ASEAN keluar negeri. Dan barang-barang yang ada di usaha di sekitar kita juga ada yang didatangkan dari negara lain. Contohnya tadi mesin fotokopi. Mesin fotokopi tadi apakah itu didatangkan dari negara lain? Iya, apalagi tadi selain mesin fotokopi? Mana ya? Nah, apalagi?
komputer, Komputer. mesin foto, alat tulis, Alat tulis ya. Jadi yang ada di sekitar kita, usaha yang ada di sekitar kita juga komoditasnya bukan hanya yang ada di Indonesia, tapi juga ada yang berasal dari luar negeri atau impor dari luar negeri. Selanjutnya, tadi ada juga ya, udah dipaparkan salah satu contoh daftar riwayat hidup punya temennya, yaitu punya Cynthia. Ibu boleh ditunjukin daftar riwayat hidup kalian? Ditunjukin nanti sebelum dikumpulin. Oke. Nah, fotonya udah ditempel. Sudah, jangan sampai ketinggalan ya. Ya, ada yang mau nanya? Sudah cukup? Sudah. Tadi kita belajar apa saja? Wirausaha, ada apa aja? Ada wirausaha, tadi kita udah belajar apa saja? Oke. Ada ekspor, ada impor, ada komoditas ekspor dan impor. Tadi apa komoditas itu, Mandala? Komoditas barang-barang atau produk yang diimpor sama di Ekspor. Oke, good ya. Dan kita juga sudah belajar buat daftar riwayat hidup. Ya, biar kita nggak ngantuk, kayaknya tadi udah banyak yang nggak fokus ya. Kita ice breaking dulu ya. Ibu minta tolong Kenzi buat pimpin ice breaking. Oke, kayaknya Kenzi udah siap banget ya. Sebentar. Oke, yang lain boleh berdiri. Berdiri menghadap ke sini ya. Oke. Sudah siap? Sambil dilihat sini ya di video ya. Sudah siap Kenzi? Yang lain harus gerak ya. Kan kita lagi happening banget tuh. World Cup ya. World Cup 2022. Di mana kemarin pembukaannya? Di Qatar. Qatar itu di mana sih? Doha, di Dubai. Oke. Siapa yang mau ke sana? Ya, ibu juga banyak ya. Semoga kita nanti dikasih rezeki yang lebih biar bisa ke sana. Amin ya, biar semangat euforianya sampai ke kita ice breaking dreamer ya. Lagunya dibawain oleh siapa ini kemarin? BTS Jungkook ya, bukan jongkok ya. Oke, siap-siap. Kenzi udah siap? Siap ya, kita ice breaking dulu. Oke. World Cup 2022 di mana kemarin pembukaannya? Qatar itu di mana sih? Oke. Saya mau ke sana? Saya. Oh, kita semangat euforianya sampai ke kita ice breaking dreamer ya. Lagunya dibawain oleh BTS Jungkook ya, bukan jongkok ya. Kiri. Oke, siap-siap. Kenzi udah siap? Kanan. Kiri. Oke. Lagi. Sekali lagi ya, kayaknya masih pada lemes-lemes. Sekali lagi yang semangat ya. Ini udah cuman ya. Oke.
We are the champion. Kita adalah semua adalah pemenang. Ya, kita harus percaya, harus yakin bahwa kita ini harus bisa lebih baik versi diri kita sendiri, ya. Oke, karena sudah belajar semuanya, Ibu akan bagikan soal evaluasi. Silakan dikerjakan. Ya. Namanya jangan lupa ditulis ya. Iya, satu orang satu ya. Kalau evaluasi sendiri-sendiri ya. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Hasil usahanya berupa baju muslim kok. Hasilnya juga UGM. Usaha kecil menengah. Permainan impor dulu. Betul. Apa? UKM itu usaha kecil menengah ya. Usaha ya, usaha ya. Perannya tadi apa Indonesia? Indonesia bisa ekspor komoditas yang ada di Indonesia, ya, yang berpotensi apa saja, ya.
Hmm? Ini dikirim ke luar negeri, berarti dia apa kan? Ekspor. Iya. Sudah selesai? Wow, sebentar lagi ya. Operasi dinamakan impor. Mengapa sebuah negara harus melakukan impor? Kenapa? Karena negara kita tidak bisa membuat Iya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, Ibu minta tolong dikumpulkan per kelompok ya. Soalnya LKPD-nya sama tadi daftar riwayat hidupnya ya. Ibu boleh ambil kartunya yang tadi. Ya, Ibu ambil ya kartunya ya. Buat dipakai selanjutnya. Oke. Ya, sudah? Kelompok 1 sudah dikumpulin? Oke. Ini udah dikumpulin? Tungguin jawaban satu lagi. Iya. Sudah. Udah. Dikumpulin. Sama DRH-nya dikumpulin juga ya. Ya. Sini ditumpuk. Ya. Besok dibawa ya. Udah. Oke. LKPD-nya Bu ambil ya nanti. Ambil. Oke. Ya. Kalau sudah, bukunya boleh dirapikan. Iya, pulang. Ini dikumpulin, Bu. Pulang. Ya, kalau sudah bukunya dirapikan, dimasukkan ke dalam tas. KPD-nya sudah di sini sama Ibu. Nah ini. Oke, sudah dirapikan. Kenapa LKPD-nya belum? Nah, bentar. Oke. Ya. Ya, tadi kita sudah belajar apa saja? Tentang usaha-usaha. Ada usaha apa aja? Fotokopi, cukur rambut, bengkel, ya. Sama udah menganalisis usaha-usaha yang ada di sekitar kalian. Ada lagi yang namanya apa yang kalau barang-barang yang diekspor impor namanya apa? Ya, komoditas. Dan kita juga sudah membuat daftar riwayat hidup. Bagaimana kita kalau mau melamar pekerjaan ya.
Dan keahlian apa yang kita tonjolkan di daftar riwayat hidup. Besok kita akan belajar ya tentang wirausaha juga, tapi tentang membuat produk ya, membuat embalase. Jadi disiapkan ya. Bagaimana belajarnya hari ini? Seru ya. Apalagi? Asik. Asiknya kenapa, Novan? Bisa menjawab, bagus ya. Pokoknya kita belajar hari ini semuanya sudah kita pelajari ya. Baiklah, untuk itu boleh karena mau pulang, boleh disiapkan. Andika, lihat dulu temannya harus sudah siap. Ulangi. Siap, mulai. Sudah selesai. Pada guru memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Salam buat orang tua. Jangan lupa yang piket dulu ya. Oke, terima kasih sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.